Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat daring? Oke, kita lanjutkan video kita kali ini. Kalau sebelumnya di video sebelumnya saya sudah memberikan cara bagaimana kita mempersiapkan soal melalui bank soal. Nah, saat ini kita akan lakukan bagaimana cara kita men-setting ujian ataupun kuis ya dalam bentuk soal-soal tadi ya, soal multiple choice, soal essay, soal true and false sama soal penjodohan. Jadi dalam satu paket ujian itu bisa digabung jadi satu atau mau dipisah-pisahkan juga boleh. Oke, caranya sama. Setelah kita lakukan tadi kita siapkan settingan ujiannya gitu ya atau latihan soalnya ya. Ini jangan lupa karena kalau di sini berarti turn editingnya belum on. Jadi kita klik yang ini turn editing on. Oke, sudah hidup turn editing on-nya, baru kemudian kita lakukan tambahan ya aktivitas baru. Jadi ini di pertemuan 8 kita tambahkan aktivitas baru yaitu apa? Yaitu kuis atau latihan soal gitu ya. Dengan cara apa ini? Kita tulis ini. Kita klik add an activity or resources ini. Kita klik, kita pilih apa? Yaitu kita pilih yang kuis ini. Ya, kita pilih kuis. Jadi di dalam kuis ini nanti itu isinya bisa soal multiple choice saja, bisa gabungan soal multiple choice sama esai, itu monggo Bapak sekalian. Atau mau esai saja semuanya, itu silakan gitu ya. Oke, kita klik. Nah, ini kita klik. Kita kasih nama, misalkan kuis atau soal misalkan ini soal latihan ya, soal latihan bab 8 gitu ya. Nah, ini adalah nama paket soalnya. Ya, soal latihan bab 8 atau bab sekalian dan sebagainya gitu ya. Apa terserah lah. Ini intinya adalah ini adalah paket soalnya, nama paket soalnya gitu ya. Dikatakan paket soal itu nanti isinya ada banyak berbagai macam soal. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa men-settingnya itu semuanya adalah 50 soal, isinya itu multiple choice semuanya boleh atau campuran antara multiple choice sama itu juga boleh terserah ya. Semua jenis soal dimasukkan jadi satu atau terserah Bapak sekalian. Yang penting adalah soal latihan bab 8 pakai soalnya sama gitu ya. Oke, setelah itu kita deskripsinya apa? Kita tulis adalah petunjuknya. Nah, misalkan pelaksanaan ya, misalkan soal dikerjakan ya, soal dikerjakan pada tanggal bla 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 ya, pukul bla 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 gitu ya. Terus kemudian sifat soal ya, misalkan soal terdiri dari 60 butir misalkan gitu ya. Dan sebagainya pokoknya ini ditulis saja semua aturan-aturan main. Jadi aturan main dalam mengerjakan soal itu tulis saja semua ini ya. Jangan sampai itu terlewatkan karena biar mahasiswa itu tahu apa yang harus dikerjakan, apa bentuk soalnya gitu ya, supaya mereka sudah paham gitu ya. Nah, setelah dibuat ini petunjuk ya, ini dikatakan sebagai petunjuk ya, dibuat petunjuk ya, petunjuk pelaksanaan. Nah, atau petunjuk soal gitu ya. Itu silakan nanti Bapak sekalian itu bisa menyesuaikan. Nah, kita blok saja di sini gitu ya. Setelah itu jangan lupa ini di display gitu ya supaya bisa kelihatan mahasiswa. Kalau tidak di display nanti tidak kelihatan. Nah, kalau tidak kelihatan nanti percuma kita men-setting petunjuk pelaksanaan ini karena ini tujuan untuk diketahui oleh mahasiswa. Oke, kita klik. Kemudian yang berikutnya adalah waktu. Kita atur kapan waktu pelaksanaan itu dilaksanakan atau ujian atau kuis itu dilaksanakan ya. Silakan ini diklik ya. Kapan kuis itu dilaksanakan? Misalkan saya ingin melaksanakan kuisnya tanggal 1 April ya, misalkan ya, saya ingin melaksanakan tanggal 1 April. Oke, 1 April. Kita ganti ini 1 April. Ya, mulai jam berapa mengerjakannya? Ya, misalkan saya setting ujiannya jam 10 pagi gitu ya. Atau jam 10 pagi. Ya, kita setting aja jam 10 pagi. Oke. Nah, kemudian di sini kapan kuis itu akan berakhir ya?
Misalkan batas waktu mengerjakan kuis itu 1 jam ya, berarti jam 11 ya. Jam 11 ya, tanggal 1 April ya. Tanggal 1 April gitu ya. Tanggal 1 April nanti kita ganti 1 April gitu ya. Jam 11 ya. Oke, jam 11. Ini sudah kita ganti jam 11. Oke, ya. Nah, ini kemudian ada waktu, batas waktu. Ini kalau sudah seperti ini, artinya begini. Kalau antara tanggal pelaksanaan ini dengan waktunya itu sama, jadi tidak perlu ditulis ini batas waktunya, gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya begini, ini mahasiswa itu boleh mengerjakan soalnya itu tanggal 1 April sampai dengan tanggal 6 April misalkan. Jadi ada waktu seminggu mereka untuk mengerjakan itu ya. Maka berarti apa? Itu kita harus kasih ini. Waktunya berapa menit? Misalkan 60 menit. Ya, ini maksudnya apa? Kok bisa ini dilaksanakan tanggal 1 April sampai 6 April gitu ya? Itu maksudnya adalah soal ini bisa terus dikerjakan oleh mahasiswa dengan berkali-kali gitu ya, berkali-kali. Atau diberikan kesempatan, boleh enggak apa? Misalkan begini, saya kemarin itu ada misalnya contoh saya kemarin mengikuti ujian tes bahasa Inggris, ya itu dikasih tahu sama instrukturnya soalnya ini bisa dikerjakan mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Waktunya terserah saya gitu ya. Nah, itu boleh waktunya terserah saya mengerjakan itu untuk seluruh soalnya itu pada saat saya les bahasa Inggris itu 2 jam ya, 2 jam. Untuk satu paket soal itu 2 jam gitu. Tapi bisa dipilih waktunya bebas mulai tanggal hari Senin sampai hari Sabtu gitu ya. Nah, itu modelnya seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan seperti ini berarti kita memberikan perintah kepada mahasiswa. Mahasiswa itu boleh mengerjakan antara tanggal 1 sampai tanggal 6. Ya, dengan waktu 60 menit. Nah, itu maksudnya begitu. Tapi itu kalau biasanya ini biasanya untuk latihan soal ya. Tapi kalau misalkan kita ingin berlaku secara serentak ujiannya. Ya, kalau yang tadi itu sifatnya adalah tidak serentak. Setiap orang bisa mengambil waktunya macam-macam. Nah, cuma itu bahayanya adalah kalau untuk ujian yang model seperti itu, ya itu bisa mahasiswa contoh-contohan gitu ya. Contoh-contohan karena sudah tahu ada yang tolong dikerjakan dulu gitu ya, nanti begitu. Nah, supaya sama maka ini disamakan aja supaya nanti aman tadi ya tergantung. Jadi ini tergantung tujuan Bapak Ibu sekalian bikin soal. Bikin soalnya itu adalah untuk memberikan latihan atau untuk mengetes kemampuan. Kalau memberikan latihan bisa ada dikasih tenggang waktu antara selama 1 minggu gitu, tes kemampuan gitu ya. Tapi kalau bukan tes kemampuan tapi tes ini ya istilahnya itu menguji sejauh mana materi kita itu sudah dipahami oleh mahasiswa. Tapi kalau misalnya itu uji kompetensi, nah itu harus sama gitu ya. Nah, ini kalau misalkan seperti ini jam 10 sampai jam 11 ini kan sudah otomatis 1 jam ya. Maka ini tidak perlu kalaupun masih tetap ditulis ini 60 menit ini juga tidak masalah. Tapi kalaupun tidak disetting bisa begini juga tidak masalah. Kemudian ini ada pilihan ya. Ini kalau pilihan pertama open item as submitted automatically. Itu maksudnya apa? Begitu waktunya habis ya. Jadi ini adalah settingan kita apa yang akan terjadi kalau waktu itu habis ya. Maksudnya gini, apa yang terjadi kalau di sini itu waktu when time expired itu maksudnya adalah apa yang terjadi kalau seandainya waktu ujian itu sudah habis dan mahasiswa belum selesai menyelesaikan seluruhnya. Nah, itu maksudnya gitu ya. Kalau yang pilihan pertama ini open item as submitted automatically itu artinya mahasiswa itu jawaban mahasiswa itu langsung tersubmit gitu ya. Begitu misalkan waktunya sampai ini waktunya jam 11 gitu ya. Ada 20 soal. Ternyata mahasiswa itu baru mengerjakan 15 soal. Nah, waktunya habis ya, langsung tersubmit langsung tertutup dan terekod gitu ya. Nilainya terekod. Nah, ini kalau pilihan ini. Kalau yang pilihan ini, pilihan kedua itu kita misalkan waktunya jam 11 gitu ya. Waktunya jam 11, tapi kemudian mahasiswa itu istilahnya sampai jam 11 itu baru mengerjakan 15 dari 20 soal. Maka itu akan tetap tersubmit mahasiswa itu dan soalnya masih bisa tersedia. Jadi dia bisa mengerjakan ya. Soalnya istilahnya kuisnya masih tersedia tapi dia tidak bisa menjawab lagi gitu ya. Jadi jawaban yang berikutnya itu sudah tidak bisa terekam ya. Atau ini kita
menggunakan yang pilihan yang ketiga. Jadi kalau ini bahayanya yang ketiga ini bahayanya adalah apa? Di perintah ini kalau misalkan pada saat jam 11 itu ternyata Mahesa belum mensubmit, ya itu mensubmit maka nanti tidak terekod. Ya, ini apa namanya itu sebenarnya tidak banyak dipakai gitu ya. Kenapa? Karena kalau Mahesa lupa untuk mensubmit. Jadi kalau yang pilihan ketiga ini Mahesa itu harus mensubmit secara manual. Jadi nanti harus mengklik finish, ya finish baru kemudian dia akan apa namanya itu tersubmit gitu ya. Kalau tidak itu maka dia tidak akan terekam jawabannya. Nah, sedangkan kalau yang ini, yang kedua ini dia tersubmit langsung ya, tersubmit langsung dan soalnya masih bisa terbuka. Lanjutnya jadi mungkin jam 11 itu masih terus bisa mengerjakan, tapi waktunya sudah habis gitu ya. Nah, kalau waktunya sudah habis ya sudah berarti dia bisa menjawab tapi tidak bisa terekor. Kalau yang ini langsung tertutup ya. Sana saya biasanya pakai yang ini aja ya. Open attempt submitted automatically gitu ya. Oke. Setelah itu baru kemudian kita grade-nya ini kita pilih, kita setting grade-nya gitu ya. Yang paling penting di sini ya, paling penting itu di sini yaitu tentang grade. Yaitu tentang ini attempt allowed. Ya, jadi di sini kalau ini pilihan defaultnya ada unlimited. Artinya apa kalau unlimited ini? Mahasiswa itu bisa mengerjakan soalnya berkali-kali. Makanya di sini kemudian grading metodenya itu adalah highest grade. Jadi kalau bisa mengerjakan berkali-kali, tidak hanya satu kali, maka nanti metodenya adalah pakai highest grade. Jadi artinya diambil nilai yang terbaik, begitu ya, nilai tertinggi, gitu ya. Nah ini kalau buat apa istilahnya buat latihan soal, buat uji kompetensi, uji kemampuan, apakah studi pemahaman, penguasaan mungkin bisa dipakai ya. Tapi kalau ujian jangan dipakai ini ya. Kalau ujian ya, ujian UTS dan UAS itu jangan dipakai itu. Atau yang sifatnya itu adalah untuk menguji kelulusan itu jangan dipakai. Tapi kalau bukan untuk menguji kelulusan itu bisa dipakai gitu ya. Nah, ini harus diganti apa? Diganti 1. Ya, kalau 1 hilang, tapi kalau kita pilih 2 maka ini akan pilihannya gitu. Tertinggi, rata-rata, atau nilai pertama atau nilai terakhir. Gitu. Kalau misalnya 2 kali. Jadi kalau Mahesa itu mengerjakan 2 kali, maka dia akan dipilih kalau kita pakai highest ini mana yang terbaik. Kalau pakai average berarti rata-rata. Kalau pakai first attempt ini berarti nilai yang pertama kali dia dapatkan. Kalau last attempt berarti nilai mengerjakan yang terakhir. Gitu. Nah ini bisa dipilih. Silakan Bapak Ibu sekalian nanti memilih mana yang dipakai sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kebutuhannya adalah untuk apa istilahnya supaya mahasiswa itu semakin meningkat kemampuannya dalam penguasaan materi yang kita berikan, maka itu bisa pakai yang metode ini, highest, average, first attempt atau last attempt itu ya. Kita bisa dipakai itu. Tapi kalau sifatnya adalah jadi bisa berkali-kali, kalau misalkan sifatnya adalah ujian UTS, UAS, atau post-test, atau apapun yang itu menunjukkan kelulusan, gitu ya. Atau mukanya latihan kuis setiap minggunya itu ya. Itu bisa juga dipakai ini, sama ini harus di 1 gitu ya. Jadi kalau 1 sudah 1 kali. Jadi artinya di sini mahasiswa itu bisa hanya mengerjakan 1 kali itu saja, tidak ada kesempatan yang lainnya. Nah, jadi monggo silakan dipilih mana yang mau dipakai. Setelah itu ini yang paling penting ya, jangan sampai tidak disetting. Kalau disetting unlimited nanti mahasiswa bisa mengerjakan berkali-kali gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah layout. Nah, layout ini juga penting. Ini adalah pilihan yang pertama new pick ya, artinya bahasanya satu halaman itu terdiri dari berapa soal gitu ya. Ini every question berarti satu halaman satu soal ya. Atau kita pilih ini ada 3, 4. Kalau kita pilih 5 ini berarti satu halaman gini, satu halaman tayang. Sekali tayang itu ada 5 soal. Ya, sekali tayang ada 5 soal. Nah, itu ya. Atau kita yang kalau 3 ini berarti sekali tayang ada 3 soal yang ditampilkan ke mahasiswa. Saran saya itu adalah yang lebih baik adalah menggunakan yang every question tadi. Gitu ya. Every question tadi. Ini jadi satu halaman satu soal. Satu halaman satu soal. Gitu ya. Oke, kemudian yang tidak kalah penting nanti di sini show more ini ya. Kita klik. Nah, ini ada navigation method. Kalau free ini artinya apa? Kalau free ini di navigation method ini, kalau free ini berarti mahasiswa itu boleh kembali ke soal sebelumnya, gitu ya.
boleh kembali ke soal sebelumnya. Jadi misalkan mahasiswa itu ngerjanya acak, ya, mengerjakan secara acak. Nanti ngerjakan nomor 5, nomor 7, nomor 8. Nah, nanti kemudian balik lagi ke nomor 1 gitu. Itu boleh, jadi free. Nah, itu free. Nah, kalau pilihannya kedua itu adalah sekuensial. Ya, sekuensial ini adalah mahasiswa tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Jadi kalau urutan terus, dia ngerjakan nomor 1 ya sudah nomor 1 dia harus kerjakan selesai, nomor 2 harus kerjakan selesai, nomor 3 harus selesai gitu. Karena dia tidak bisa balik ke belakang. Ya memang kelihatan kejam ini ya. Ini sekali lagi saya katakan kelihatan kejam. Tapi dalam konteks ujian online ini menjadi sangat penting itu sekuensial itu supaya mengurangi kecurangan dari mahasiswa. Karena kalau tidak, kalau pakai kita free ini berarti kalau pakai free ya itu yang nanti dicek ya di video saya tentang kecurangan mahasiswa lewat ujian online melalui video conference ya. Jadi bisa bayangkan Bapak sekalian kalau free ini mahasiswa berkumpul satu kelas pakai video conference nanti dijawab dibagi kalau ada apalagi kalau soal kelasnya ada 50 orang ya. Kemudian ada 50 peserta, 50 soal gitu. Jadi dibagi dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Meskipun nanti akan dibaca gitu ya. Tapi lebih sulit gitu ya. Tapi ini apa namanya itu istilahnya untuk menghindari tingkat kecurangan, maka kita bisa pakai yang sekuensial. Jadi mahasiswa itu tidak bisa kembali ke sebelumnya. Nah, kalau ini di setting sekuensial seperti ini, maka ini harus tulis ya. Anda ya tidak dapat kembali ke soal sebelumnya. Ini harus dikasihkan tahu supaya mahasiswa tahu gitu ya. Karena nanti biasanya kalau tidak kasih tahu nanti mahasiswa terkejut, kok tidak bisa balik, nanti protes ke dosennya gitu loh. Pak, saya tidak bisa balik, e-learningnya error gitu ya, karena tidak bisa balik lah itu. Jadi harus dikasih tahu ini ya. Kalau bisa sebesar-besarnya ini ya, sebesar-besarnya. Jadi intinya apa Bapak sekalian, ini yang kita tulis di sini itu adalah hasil settingan kita di sini gitu ya, hasil settingan di sini ya. Kita kalau pakai free ya tidak perlu ditulis ini gitu ya, cukup ini artinya yang ini dihapuskan. Anda dapat ini dihapus aja karena dia free gitu ya. Nah, atau kalau settingan tanggal nanti dia bisa ngerjakan itu boleh ditulis di sini juga. Jadi intinya apa yang terkait di deskripsi ini itu harus menjadi dasar kita men-setting di sini. Kemudian setelah layout, maka kemudian ini question behavior tidak perlu, gitu ya. Ini kan shuffle ya, kita acak aja ini yes ya, kita acak aja ini sudah tidak perlu kita setting. Kemudian yang perlu setting ini review option ya. Nah, ini perlu di setting gitu ya. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah ketika pada saat setelah selesai mengerjakan, jadi misalkan ada mahasiswa yang cepat ya, dia cepat sekali mengerjakan gitu, terus kemudian belum waktunya sudah selesai, dia sudah submit ujiannya. Maka kalau ini kita centang semuanya seperti ini, maka dia tahu jawabannya benar itu apa, gitu ya. Jawabannya benar itu apa? Terus kemudian ya ini jawabannya benar ya gitu ya. Itu nanti apa? Itu bisa menjadi informasi buat yang lainnya. Oh, ini benar, ini benarnya apa ini ya? Itu gitu ya. Maka lebih baik saran saya untuk ujian itu lebih baik dimatikan gitu ya. Nah, ini nilai. Nah, nilainya ini bisa diketahui oleh mahasiswa tidak? Kalau Bapak sekalian, wah, saya tidak mau nilainya diketahui oleh mahasiswa gitu ya. Maka ya dimatikan gitu ya. Yang ini juga dimatikan semuanya. Tombolnya ini. Kalau ini nilainya tadi itu tidak mau dimunculkan oleh ke mahasiswa, ya kita klik juga. Ini juga sama, ya kita matikan saja ini. Jadi ini adalah untuk, maksudnya kalau tidak dimatikan seperti ini, model seperti ini, berarti pada saat kuis itu sudah berakhir, tadi kan kuisnya tanggal 1 pukul 11 gitu ya. Nanti kalau jam 12, itu maka nanti soal itu masih bisa muncul. Bisa apa? Ini bermanfaat kalau ya. Ini bermanfaat kalau apa? Kalau latihan soal itu namanya latihan soal ya. Latihan soal itu digunakan untuk sumber bahan anak-anak atau mahasiswa itu untuk belajar gitu ya. Sehingga kalau seperti ini dia akan tahu, oh pertanyaan ini kenapa kok yang benar ini ya gitu ya. Itu karena jawaban yang benar ini harus disampaikan. Jadi kalau misalkan Bapak sekalian itu ingin mematikan nilainya, berarti marknya ini harus dimatikan. Artinya tidak boleh ditampilkan. Jadi kita ingin mahasiswa itu tidak perlu tahu berapa nilainya. Nah, itu bisa
supaya tidak terkejut gitu ya. Misalkan wah nanti mahasiswa terkejut, waduh nilai saya jelek gitu ya. Nanti semaput, nanti pingsan, nanti bahaya gitu ya. Maka bisa dimatikan. Atau kalau misalkan Bapak sekalian ingin, oh saya ingin fair dan transparan kepada mahasiswa, biar mahasiswa tidak protes-protes ya. Kita tampilkan aja nilainya, bisa kita klik ke sini. Jadi silakan, itu pilihan Bapak sekalian ya. Yang jelas ini kita difasilitasi gitu ya. Nah, misalkan kita matikan seperti ini, misalkan ini sekali lagi hanya settingan contoh ya. Nanti Bapak sekalian mau menyesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Intinya ini adalah terkait dengan bagaimana itu tampilan soal itu di paket soal ini di mahasiswa gitu ya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Yaitu kita yang ini. Kalau kita mau memberikan password, ya ini bisa kita masukkan di sini. Ya, password soal. Ya, kalau mau ya, kalau tidak enggak perlu gitu ya. Kemudian sudah selesai. Kemudian jangan lupa ini activity completion-nya ini diklik ya. Kita supaya aktivitas mahasiswa bisa terekod. Nah, di activity completion ini artinya apa? Mahasiswa itu dianggap telah menyelesaikan kuis ini. Kalau yang pilihannya ini aja, kalau dia sudah melaksanakan kuis itu oke. Atau ini kalau yang kedua ini, kalau mahasiswa itu sudah mendapatkan nilai berarti dianggap selesai, gitu ya. Atau kalau mau lebih ganas lagi, maksudnya lebih apa istilahnya lebih melatih mahasiswa lagi itu, kita bisa pakai ini. Jadi mahasiswa itu dianggap telah menyelesaikan kuis itu kalau sudah melewati passing grade yang kita inginkan, misalkan. Atau sudah dijawab seluruh soal itu, misalkan ada 5 soal. Kalau hanya dijawab 3 saja itu maka dianggap tidak tidak hadir atau tidak melaksanakan kuis ini gitu ya. Ini pilihan-pilihan aja ya, pilihan-pilihan untuk mencetak perilaku mahasiswa yang seperti apa mau kita inginkan. Nah, itu yang saya katakan bahwasanya e-learning itu bisa mencetak perilaku mahasiswa gitu ya. Jadi sikap mahasiswanya seperti apa itu bisa kita cetak dalam e-learning ini gitu ya. Oke, kalau sudah kita save and return ini. Oke, kita lihat Nah, ini sudah muncul ya soal latihannya. Nah, ini kan isinya belum ada. Kalau kita klik ini, ya diklik ini. Nah, nanti di sini, nah ini kita klik ini, maka ini ada pesan ini ya. No question have been added yet. Jadi tidak ada soalnya. Maka kita klik apa? Edit quiz. Nah, edit quiznya kita klik untuk memasukkan soal. Ingat tadi kita sudah membuat soal di bank soal ya. Sekarang bagaimana memasukkan soal-soal dari bank soal itu ke dalam kuis kita gitu ya. Nah, caranya apa? Yang pertama adalah ini adalah yang harus kita isi soalnya. Pertama ini adalah kita maksimum grade-nya kita setting menjadi 100, kemudian kita enter saja atau kasih tekan tombol shift ini, di enter atau tekan tombol shift ya. Kemudian ingat ini di shuffle gitu ya, di shuffle. Yang ini tidak usah dihiraukan, ini sama kok sebenarnya di sini ya. Kemudian ini ada tombol add. Nah, ini cara kita memasukkan soal. Ini kan tidak ada soalnya. Maka soal itu harus kita masukkan ke sini ya. Soal ini kita masukkan ke sini. Nah, kita add ini. Nah, di sini ada pilihan new question atau from question bank. Kalau new question berarti kita membuat soalnya langsung di sini. Nah, tapi kita kan tadi sudah membuat bank soal. Nah, kita panggil dari sini from question bank. Kita panggil, kita klik. Nah, tadi di folder apa? Kita lihat di kategori. Ya, kita klik ini kategorinya. Itu latihan soal. Ada 5 ini. Nah, kita muncul ini kan. Ini kan sudah kita siapkan tadi. Sudah kita buat. Nah, cara memasukkan apa? Cara memasukkan kita tinggal pilih. Ya, kita pilih, kita klik aja ini. Nah, kalau ini mau dimasukkan semuanya, ya, nggak mau satu-satu, jadi di klik aja semuanya, begini, atasnya begini ya, atau dimatikan ini semuanya, gitu ya. Jadi kalau misalkan satu folder ini mau ditampilkan semua menjadi soal, ini diklik saja. Nah, diklik kalau itu sudah add select question the quiz. Nah, nah ini sudah muncul sudah soalnya, gitu ya. Kalau kita ingin nambah bagaimana nih? Kan tadi ada soal-soal yang lain ya. Mau nambah, ini kan cuma 5. Wah, saya mau nambah bisa jadi 10. Bagaimana? Nah, Bapak sekalian bisa nambahkan di sini di edit quiz ya.
sorry, ditambahkan lagi di sini, ya di add sini, ya di add, gitu ya. Kemudian ini masuk lagi ke from question bank, gitu ya. Sama, misalkan kita cari folder yang lain. Foldernya ini ada default genap skripsi 8. Nah, oke di sini kita klik. Oh, di sini ada persediaan cadangan berapa ini? Ada 8 soal. Ya, kita mau ambil semuanya, kita klik aja semuanya. Atau kita tidak mau ambil semuanya, saya pilih yang ini aja. 1, 2, 3, 5 ini ya yang kita pilih misalkan gitu. Itu diklik aja yang dipilih, gitu ya. Tinggal kemudian add question, gitu ya. Nah, sudah. Ini jadi 10 soal, gitu ya. Oke, kalau ini sudah 10 soal sudah siap, ya sudah, ini sudah siap ya di mahasiswa. Kita lihat. Ini kita tatap muka 8, kita klik, gitu ya. Nah, ini. Kemudian kita ingin lihat bagaimana tampilan di versi mahasiswa. Itu soalnya itu. Ya, kita switch rule, gitu ya. Kemudian di student ini. Nah, ini sudah tampilan mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa kalau mengerjakan, ini tinggal klik aja. Nah, ini diklik. Nah, ini kan itemnya. Nah, ini tidak bisa kita klik ini. Nanti mahasiswa ngekliknya di sini. Di item allowed ini. Kita klik. Ya, cuma di sini karena ini disampaikan kuisnya itu baru tanggal 1 April, berarti besok ya. Nah, ini baru besok bisa. Jadi tidak bisa dilakukan. Ya, jadi sudah tertutup Mas Yan. Ya, masih tertutup. Nanti kalau di setting hidup, caranya ada di tanggal ini kita rubah sekarang gitu ya. Jadi ini sudah siap, ya, sudah siap, gitu ya, sudah siap ujiannya, gitu. Kalau misalkan nanti dirasa, saya perlu ini mereview, ya, maksudnya itu maksudnya ada yang mau saya tambahkan, mau saya hapus. Nah, caranya gimana? Ya, kita klik ini, ya, kita klik ini, kemudian, ini, bentar ya, ini kita tombolnya, ini tombolnya belum kita masukkan kembali ya. Return to main normal. Ini tadi versi mahasiswa. Nah, ini baru versi dosen. Nah, kita hidupkan turn editing on-nya. Terus kemudian di sini kita klik. Kalau kita mau merevisi susunan soal tadi, mau kita revisi, kita klik ini. Ya, kita klik. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa preview ini ya. Preview quiz now. Ya, kita preview. Oh, nanti tampilan di mahasiswa nanti seperti ini, ya. Tampilan di mahasiswa seperti ini. Ya, karena kita pakai metode sequential tadi, maka tidak ada tombol back-nya, gitu. Tadi kan sudah kita setting tidak bisa balik ke belakang, ya. Tapi kalau mahasiswa kalau kita setting free, maka nanti ada tombol preview di sini. Ya, ini naik back terus, gitu ya. Nah, ini tampilan di mahasiswa nantinya, gitu ya. Kalau kita melihat tampilannya kok ada yang salah ya, kita nanti bisa masuk ke edit quiz. Ya, ini ada edit quiz ini. Ya, edit quiz. Ya. Nah, ini kita kembali lagi sini. Mau nambahkan baru boleh ini ditambahkan. Ya, ditambahkan new question, kita tulis langsung di sini juga boleh. Kita mau bikin yang true and false, ya. Kita bisa gitu ya. Kita add itu. Ini tambahan ya, tambahan gitu ya. Terus ini pernyataan bla 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 gitu. Terus kemudian ini jawabannya true. Benar itu ya, kita ganti. Oke, kita save. Nah, caranya sama seperti kita membuat soal true and false yang sebelumnya sudah kita bahas gitu ya. Nah, ini kan sudah. Oh, ini saya lihat ini yang nomor 10 ini tidak perlu lah. Ya, kita hapus, bisa juga di sini kita hapus. Klik. Nah, gitu. Yes. Ya, jadi hilang gitu ya. Gitu. Apakah kalau kita hapus di sini hilang di bank soal? Tidak. Bank soal itu apa yang ini adalah gini. Ini adalah soal yang akan kita munculkan di mahasiswa. Sedangkan bank soal atau question bank itu adalah tempat kita menyimpan file. Jadi kalau ini kita hapus di sini, ya misalkan tadi ini yang misalkan ini nomor 10 saya hapus ya. Yes, itu bukan berarti di bank soal hapus, tidak. Jadi tetap bank soalnya masih ada. Gitu ya. Yang dihapus ini di tampilan mahasiswa saja, gitu ya. Nah, itu yang berikutnya adalah apa? Setelah kita sudah fix ya. Nah, yang perlu kita rubah di sini adalah apa? Ini adalah bobot soal. Ya, bobot nilai ya, bobot nilai soal. Ini kan soalnya harus nilainya semuanya 100 ya. Nilai 100. Oh, ini kurang 1. Oke, saya masukkan lewat bank soal. Nah, tadi saya panggil lagi itu. Soal yang saya hapus tadi bisa itu dipanggil lagi.
Jadi soalnya yang di sini ya kita panggil lagi. Itu bisa kita panggil lagi. Nah, soalnya masih ada ini, semua masih ada, masih tetap tidak ada perubahan. Kecuali kalau yang dihapus di sini itu baru hilang. Oke, ya ini saya select misalkan gini, sebesar 10. Nah, sudah 10 soal. Nah, ini kan total marknya 19, padahal total maksimum nilainya adalah 100. Berarti yang sebelah ini, yang 11111 ini adalah ada yang 10, ya kok bisa 10 ini? Ini bawaannya tadi. Kita sebenarnya bisa men-setting sejak awal, tapi tidak setting sejak awal juga boleh, gitu ya. Ini kita bobotnya berapa? Oh, kalau 10 berarti ini nilainya 10 10 ya. Kita enter 10 10. Jadi kita klik ini, kita masukkan 10 10 begini ya, 10 10 ya. Kita masukkan 10 10 ini bobot soalnya, gitu ya. Oke, sampai 10 gitu. Oke, terus artinya apa ini? Kalau mahasiswa itu benar menjawabnya, maka nilai 10 begitu. Makanya kalau dia dari 10 soal itu benar semuanya, maka nilainya akan 100. Nah, sudah Tara, ini sudah siap gitu ya. Jadi kalau sudah begini itu sudah siap soalnya itu untuk ditampilkan gitu ya. Jadi kita bisa balik lagi ini soal latihan 8 ini ya. Oke, ini. Nah, ini kan sudah bisa siap lagi, sudah siap di mahasiswa gitu ya, bisa ditampilkan. Kalau memang masih ada yang masih mau di setting ulang lagi, jadi cukup diklik yang ini ya, setting ini, terus kemudian edit quiz ya, edit quiz. Nah, biar nanti muncul ini lagi gitu ya. Kalau kita balik lagi ke sana, kita tinggal klik tatap muka 8 ini, kita klik. Nah, kita balik lagi ke sini. Oke, itu cara kita men-setting soal latihan selagi soal latihan ini nanti isinya bisa satu paket itu isinya bisa bermacam-macam jenis, apakah true false ataukah true false, multiple choice ataupun soal-soal yang essay dan sebagainya, itu boleh dibagikan jadi paket. Kalau misalkan Bapak sekalian ingin memisah antara paket soal multiple choice sama paket essay, itu bisa berarti dibuat lagi di sini. Nanti dibuat lagi misalkan mau essay gitu ya. Khusus essay saja misalkan, ya kita klik lagi tadi add quiz ini, kemudian kita add. Nah, itu nanti kita setting lagi di sini. Misalkan soal soal essay gitu ya, soal essaynya itu misalkan gitu. Nah, ini bla 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 nanti di lagi gitu ya. Terus themingnya juga diatur gitu ya. Nanti themingnya diatur. Setelah itu ini juga sama, gridnya nanti diatur semuanya, layoutnya juga diatur. Kalau sudah diatur semuanya baru nanti save to return cost. Oke, kalau sudah, nah ini tinggal ngisi lagi nanti. Misalkan ini soal essay aja, ya kita ke klik ini lagi ya. Kemudian nanti ini edit quiz ya, kita klik edit quiz sama. Nah, nanti kita ini add questionnya dari question bank, kita pilih yang essay. Ini kan essay ini essay. Nah, ini essay. Nah, di sini essay, boleh gitu ya. Kita add ini, gitu ya. Terus kemudian nanti kalau mau nambah lagi essay lain dari folder yang lain, kita berarti select kategorinya, kita cari di select kategori. Ya, misalkan di latihan 5, ini ada yang soal essay enggak? Oh, ini ada soal essay. Ya, kita klik misalkan gitu. Ya. Oke, tambah lagi misalkan dari question bank-nya yang essay. Coba kita lihat dari ini folder sini. Default script sini ada enggak gitu ya. Oh, ada yang essay ini. Kita masukkan lagi gitu ya. Dan begitu seterusnya ya. Ini sudah 5. Tinggal nanti ini juga diganti. Ya, sama settingnya seperti awal 100. Kita enter. Bobot soalnya ini kita bagi misalkan ini 20 ya. 25 ya. Ini ada 4 soal berarti 25. Satu essay isinya 25 gitu ya. 25 gitu ya. 25 gitu ya. Oke, 25. Nah, ini sudah. Kalau sudah ya sudah, ini sudah tersetting sudah. Ini kalau kita kembali lagi ke sini. Nah, ini sudah muncul dua, ini soal latihan bab 8 tadi yang sifatnya campuran, ini yang khusus essay saja. Jadi begitu caranya.
cara kita men-setting soal ujian maupun kuis di tatap muka atau kita untuk ujian UTS maupun UAS ya. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terus belajar bersemangat belajar untuk e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.